Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Rosid dari kelas Ekonomi Syariah A angkatan 19. Sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh ekonomi Islam yaitu Abu Ubaid. Biografi: Abu Ubaid merupakan seorang ahli hukum, ahli ekonomi Islam, ahli hadis dan ahli bahasa Arab. Abu Ubaid yang bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi lahir di Bahroh, Provinsi Khorasan, sebelah barat Laut Afghanistan pada tahun 154 Hijriah. Ayahnya keturunan Bizantium yang menjadi makula suku Azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun Abu Ubaid pergi berkelana untuk menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Ilmu-ilmu yang dipelajari antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih, di mana tidak dalam satu bidang pun ia bermazhab, tetapi mengikuti dari paham tengah campuran. Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu nahwu, qawaid, fikih, syair, dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Pada tahun 192 Hijriah, Thabit ibnu Nasr ibnu Malik, gubernur Tugur di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, mengangkat Abu Ubaid sebagai qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu Abu Ubaid tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhijrah ia menetap di Makkah sampai wafat. Ia meninggal pada tahun 224 Hijriah. Berikutnya latar belakang kehidupan. Dari beberapa literatur yang ada mengatakan bahwa Abu Ubaid hidup semasa Daulah Abbasiyah, mulai dari Khalifah Al-Mahdi yang pada tahun 158 Hijriah yang bertepatan dengan 775 Masehi. Dalam penelitian Najatullah Siddiqi, masa Al-Mahdi Al-Mahdi ini ditemukan 3 tokoh terkenal yang menulis karyanya di bidang ekonomi adalah Abu Ubaid, Imam Ahmad bin Hambal, serta Haris bin Asad Al-Muhasibi. Gostak menyebutkan bahwa dari segi latar belakang kehidupannya, Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis atau muhaddis dan ahli fikih atau fuqaha terkemuka di masa kehidupannya. Selama menjabat qadhi di Tarsus, ia sering menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Alih bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata dari Parsi ke bahasa Arab juga menunjukkan bahwa Abu Ubaid sedikit banyak menguasai bahasa tersebut. Menurut Gostak, pemikiran Abu Ubaid ada kemungkinan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Amr Abdurrahman Ibnu Amr Al-Azwa'i karena seringnya mengutip kata-kata Amr dalam Al-Amwal, serta dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama syariah lainnya selama ia menjadi pejabat di Tarsus. Adi Darmawan menyebutkan bahwa Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendekiawan muslim terkemuka pada abad ketiga Hijriah yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Quran dan hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya. Dengan kata lain, umpan balik dari teori sosioekonomi Islam yang berakar pada ajaran Al-Quran dan hadis mendapatkan tempat yang eksklusif serta diekspresikan dengan kuat dalam pola pemikiran Abu Ubaid. Dalam pandangan ulama lainnya seperti Qudamah Asy-Syarqasi mengatakan bahwa Abu Ubaid yang paling pintar bahasa Arab, sedangkan menurut Ibnu Rohubah, kita memerlukan orang seperti Abu Ubaid tetapi dia tidak memerlukan kita. Dalam pandangan Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikannya setiap harinya. Menurut Abu Bakar bin Al-Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, sepertiganya untuk tidur,
sepertiganya untuk sholat malam, dan sepertiganya untuk mengarang. Bagi Abu Ubaid, 1 hari mengarang itu lebih utama baginya daripada menggoreskan pedang di jalan Allah. Menurut Ishak, Abu Ubaid itu orang terpandai di antara aku. Dari pendapat-pendapat tersebut terlihat bahwa Abu Ubaid cukup diperhitungkan dan memiliki reputasi yang tinggi di antara para bin Hambal. Kesejajarannya ini membuat Abu Ubaid menjadi seorang mujtahid mandiri, dalam arti tidak dapat diidentikan pada satu mazhab tertentu. Awal pemikirannya dalam kitab Al-Amwal dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu Ubaid terhadap militer, politik, dan masalah fiskal yang dihadapi administrator pemerintah di provinsi-provinsi perbatasan pada masanya. Berbeda dengan Abu Yusuf, Abu Ubaid tidak menyinggung masalah kelangkaan sistematik dan penanggulangannya. Namun kitab Al-Amwal dapat dikatakan lebih kaya dari kitab Al-Kharas dari sisi kelengkapan hadis serta kesepakatan tentang hukum berdasarkan asar dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Abu Ubaid tampaknya lebih menekankan standar politik etis penguasa daripada membicarakan syarat-syarat efisiensi, teknis, dan manajerial penguasa. Filosof Abu Ubaid lebih kepada pendekatan teknis dan profesional terhadap aspek etika daripada penyelesaian permasalahan sosiopolitis ekonomi dengan pendekatan praktis. Salah satu karyanya adalah Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas tentang sistem keuangan publik Islam terutama pada bidang administrasi pemerintah. Buku ini juga memuat sejarah ekonomi Islam selama 2 abad pertama Hijriah dan merupakan sebuah ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi, para sahabat, dan para pengikut mengenai permasalahan ekonomi. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal banyak mengutip pandangan dan perlakuan ekonomi dari imam dan ulama terdahulu. Ia sering mengutip pandangan Malik Ibnu Anas dan pandangan sebagian besar ulama mazhab Syafi'i lainnya, dan juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Ubaid dalam kitab berjudul Al-Amwal memberikan definisi tentang sistem keuangan publik Islam, yaitu sebagai sunuf al-amwal allati yaliha al-a'immah li-ar-ra'iyah, yang artinya sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan subjek. Yang dimaksud subjek di sini adalah rakyat. Dalam definisi ini terdapat 4 konsep kepentingan, yaitu yang pertama istilah amwal yang menjadi judul buku mengacu kepada kekayaan publik yang merupakan sumber keuangan utama negara, dikelompokkan menjadi fai, khums, dan zakat. Fai yang dimaksud adalah yang termasuk kharaj, jizyah, dan penerimaan lainnya, seperti penemuan barang-barang yang hilang, kekayaan yang ditinggalkan tanpa ahli waris, dan lain-lain. Khums adalah 1/4 dari hasil rampasan perang dan harta karun atau harta peninggalan tanpa pemilik. Al-A'imah mengacu kepada otoritas publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola wilayah kekayaan publik. Yang ketiga, wilayah mengisyaratkan bahwa kekayaan itu tidak dimiliki otoritas tetapi merupakan wilayah kekayaan publik. Otoritas tetapi merupakan kepercayaan demi kepentingan publik. Yang terakhir, yang keempat, istilah ro'iyah mengacu pada publik umum yang terdiri atas subjek muslim dan non-muslim dalam administrasi Islam, yang mana kepada mereka manfaat harta itu didistribusikan.